Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ayna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak sekalian jemaah Masjid Nurul Ihsan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmat dan juga kasih sayangnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan yang paling banyak yang datang kepada kita tidak kita minta, tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita semua. Sebagaimana di setiap hari kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala matahari terbit, padahal matahari terbit merupakan sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Begitu juga terbenamnya matahari, karena waktu malam sangat dibutuhkan oleh kita semua. Itu juga jamaah sekalian, kita bernafas dengan mudahnya, itu merupakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mata, telinga, tidak pernah kita minta, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setiap harinya. Oleh karena itu bagi kita semua wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan perjuangan serta semangat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita agama yang sempurna ini dan menyebarkannya ke seluruh penjuru alam hingga negara kita, negara Indonesia, masuk salah satu negara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai negara yang paling banyak pemeluk agama Islam. Yang lain tentu semuanya berasal dari karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudian jasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menyebarkan agama ini. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebelum Anda melanjutkan bahasan kita yang masih tersisa dari transaksi-transaksi ribawi yang berkembang di masyarakat mengenai kasus kemarin salah satu lembaga keuangan syariah yang mengalami kendala. Sudah sepatutnya kita mendukung jamaah sekalian, karena kata Syekh Sulaiman Al-Ruhaili hafizallahu taala, selama ada bank syariah maka sepatutnya seorang muslim berusaha untuk membantu serta mendoakan, karena itu merupakan salah satu jalan dan cara, begitu juga solusi bagi kaum muslimin ketika mereka ingin menyimpan hartanya. Walaupun kata Syekh Sulaiman Al-Ruhaili hafizallahu taala, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu, kalau kita tidak bisa meraih seluruhnya atau menerapkan seluruh syariat di dalam perbankan,
maka jangan kita tinggalkan. Yang ada kita dukung, kita berikan terus masukan. Dan masih lebih baik jamaah ada kendala di sana, di sini atau berapa hari dibandingkan uang kita tercampur dengan riba. Sedangkan kita tahu dosa kecil ribanya saja seperti apa jamaah, walaupun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, seperti seorang menjinahi ibunya sendiri, naudzubillahi min dzalik. Maka kendala yang didapatkan jangan menjadikan alasan kita untuk apa? Tidak mendukung perbankan syariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kaum muslimin serta berusaha terus kita istiqomah ya di atas sunnah, dan juga kita berusaha mengupayakan mendukung adanya perbankan syariah yang benar-benar sesuai syariah. Nah itu yang kita impikan ya. Sebagaimana di Arab Saudi alhamdulillah sudah ada 3 bank yang sudah sesuai dengan syariah. Kalau tidak salah sampai sekarang itu Bank Rajihi, kemudian Bank Al Ahli, satu lagi Bank Bilad. Itu 3 bank yang telah direkomendasikan oleh para ulama yang murni sesuai syariah. Ya mas sekalian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari fikih muamalah, dan kita sudah sampai ke halaman 35 ya dari ibu. Ada yang bisa membacakan jamaah halaman 35? Kalau tidak ada, tidak apa-apa yang bacakan. Menunggu menukar uang di falas, apakah tidak termasuk riba nasi'ah? Jadi seseorang datang ke falas ya, valuta asing, itu tempat untuk menukar mata uang. Dan biasanya kita menunggu sampai uang tersebut ditukar dengan uang yang kita inginkan, misalnya rial atau dolar atau ringgit atau yang semacamnya. Bagaimana hukumnya kalau seandainya kita menunggu, padahal kita sudah mempelajari bahwasanya pertukaran uang atau yang dinamakan as-sarf itu harus memenuhi satu syarat ketika uang berbeda jenisnya, dolar dengan rupiah atau rial dengan rupiah atau rial dengan dolar, yaitu syaratnya adalah harus yadan biyadin, harus tunai. Saya di sini sebutkan seringkali ketika kita ingin melakukan penukaran mata uang di falas atau dimanapun, maka kita tidak bisa langsung mendapatkan uangnya seketika. Kita menyerahkan uang kita ke konternya atau ke kasirnya, namun harus menunggu selama jangka waktu tertentu sampai nomor antrian kita dipanggil kembali ke konternya atau ke kasir yang berbeda khusus untuk penyerahan uang. Apakah ini termasuk riba nasi'ah karena tidak terjadi transaksi secara yadan biyadin atau tunai? Jawabannya, menurut hemat kami wallahu ta'ala alam, transaksi ini boleh. Karena sesungguhnya ketika kita mengantri, maka kita masih berada di dalam toko, masih berada di dalam ruangan transaksi atau majlis akad, sehingga akad sharaf tersebut masih dianggap tunai. Wallahu ta'ala alam. Pada pembahasan pengantar fikih muamalah yang karang oleh Ustaz Aminul Ba'id, kita sudah bahas ada yang namanya khiyar majlis. Dan selama kita masih berada di tempat berlakunya jual beli, maka dikatakan masih satu majlis. Maka ketika kita menunggu di ruang tunggu sampai dipanggil kembali ketika uang yang kita ingin tukarkan sudah siap, maka ini masih termasuk tunai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur tentang khiyar, kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa.
kedua belah pihak, penjual dan juga pembeli berjual beli memiliki hak khiyar, yaitu hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya sampai dia berpisah. Dan para ulama menyebutkan wallahu taala alam, perpisahan di sini adalah iftiraqul abdan, berpisahnya badan. Pisahnya apa? Badan. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka majlis akad diukur dengan berpisahnya kedua belah pihak dalam kasus mengantri di falas. Maka pada asalnya kedua belah pihak masih berada di dalam satu majlis secara fisik ya, ataupun secara hubungan transaksinya, karena transaksi tersebut masih berlangsung dan diurus oleh pihak falasnya atau valuta asing. Bisa dipahami jamaah sekalian? Baik. Bagaimana kalau seandainya kita keluar misalnya ke masjid jamaah? Bagaimana? Boleh nggak? Kalau kan sudah tidak berada di satu tempat. Mana jawab? Hah? Atau misalnya keluar ada urusan beli makanan dulu, nanti balik lagi, boleh nggak? Hah? Nggak boleh jawab. Ini masuknya riba nasiah. Kalau misalnya waktu sholat itu mepet, lebih baik kita sholat lebih dahulu, baru menukarkan uang. Karena ketika sudah berpisah, badan kita itu sudah tidak masuk dalam satu majlis. Faham ya, Mak? Baik. Selanjutnya, biaya admin transfer dan rekening perbankan. Terkadang dalam melakukan transfer kita dikenakan biaya administrasi. Begitu juga banyak rekening perbankan yang menaikkan biaya bulanan. Apakah ini diperbolehkan? Kalau kita itu nilai tambahan ya, total dari transfer ke bank lain. Kalau sama bank tidak ada biaya tambahan, tapi kalau sudah berbeda banknya ada biaya tambahan. Katakan biaya admin atau biaya mentransfer ya ke perbankan yang lain. Bagaimana hukumnya? Menurut hemat kami, Allahu a'lam, kami belum pernah menemukan ulama yang mengharamkan hal ini. Maka kembali kepada hukum asal, al-aslu fil muamalah al-ribah. Pada asalnya transaksi yang dilakukan oleh manusia adalah sesuatu yang halal. Syekh Yusuf As-Subaili hafizallahu taala, beliau mengatakan al-umulatul lati yadfa'uha al-amil lil banki jaizatun fahiya 'iwadun an tawakkulihi awil bank anil amini fi naqli nuqudihi ila al-badil akhar. Upah yang dibayarkan nasabah kepada bank itu boleh, maka ia adalah kompensasi dari perwakilan bank dari amil untuk memindahkan uangnya ke bank yang lainnya. Jadi perpindahan rekening dengan biaya admin itu hukumnya halal insyaallah ta'ala. Baik. Sampai sini ada yang ingin tanyakan, karena setelah ini kita bahas GoFood jamaah. GoFood dan GoPay. Ada yang tanya masalah transaksi bank atau yang lainnya? Tidak ada, kita lanjut pembahasan tentang GoFood. Jika GoFood adalah salaf wa bai', salaf artinya berhutang, kemudian dia melakukan transaksi jual beli, maka apakah yang harus kita lakukan? Jadi GoFood yang kita dapati ya Mas Khair Allah Subhanahu wa taala, setahu Allah taala alam, ketika kita punya aplikasi, kita
pesan makanan, maka tukang Gojeknya ya, itu membayarkan terlebih dahulu, benar gak? Kepada penjual. Misalnya kita ingin nasi goreng misalnya, harganya misalnya 25.000, maka tukang Gojek tersebut dia yang mengeluarkan biaya untuk membeli nasi goreng kepada penjualnya. Baru nanti setelah nasi goreng tersebut sampai kepada kita ganti uangnya, sekaligus dia mendapatkan uang jasanya. Makanya kaifiyah atau at-takifu al-fiqhiynya salaf wa bai'. Dia membayarkan dulu harga dari makanan yang kita pesan, kemudian kita ganti uang Gojek tersebut, kemudian ditambahkan dengan jasa yang telah dia keluarkan, yaitu membelikan untuk kita makanan. Mari kita coba perhatikan apa yang ditulis oleh penulis. Salah satu kasus yang menjadi permasalahan di masyarakat adalah transaksi jasa titip makanan melalui aplikasi seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Terdapat kontroversi terhadap hukum masalah tersebut. Salah satu pendapat yang mengatakan haram karena terdapat hadis larangan berikut ini. Qala Rasulullah SAW, la yahillu salafun wa bai'. Nabi SAW bersabda, tidak halal penggabungan jual beli dan hutang. Hakikatnya benar gak jemaah? Kita berhutang dulu kepada Bang Gojek atau Grab, kemudian setelah sampai makanan kita menambahkan jasanya, jasa dari membelikan. Dan jual beli masuk di sini juga apa? Jual jasa. Berarti menurut pendapat yang mengharamkan, ini termasuk larangan dalam hadis Nabi SAW. Penggunaan kaidah tersebut dalam akad GoFood adalah di sana terdapat penggabungan akad jual beli jasa pengantaran makanan dengan pinjaman dari driver untuk mengurangi pembelian makanan tersebut. Ini pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua, Anda pernah tanyakan langsung kepada muridnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin saat Anda masih belajar, dan ketika itu sedang ramainya GoFood ya. Ada daurah di Unaiza. Anda tanyakan langsung kepada Syekh Sami As-Sugair hafizallahu taala. Beliau menantunya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan sekarang menjadi salah satu anggota Hay'ah Kibarul Ulama, perkumpulannya ulama senior di Arab Saudi. Ketika Anda tanyakan kepada beliau, pada asalnya hukumnya boleh. Dan beliau hukum asalnya boleh. Berarti terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun tentu kita lebih mendahulukan selamat ya, karena memang takiful fikihnya lebih dekat kepada yang pertama. Dan penulis di sini memberikan solusi, dan solusinya masya Allah bagus ya. Caranya jamaah sekalian, kalau kita memang ingin menggunakan transaksi GoFood atau yang lainnya, Shopee Food ya ada juga ya. Itu juga dengan Grab Food misalnya. Solusinya kita masukkan terlebih dahulu ke dalam e-wallet. Membayar dengan menggunakan e-wallet, berarti kita masukkan kalau Gojek, GoPay-nya misalnya. Kemudian kalau Grab-nya ke OVO-nya, kalau Shopee Food-nya kemana? ShopeePay. Kita masukkan terlebih dahulu uang kita ke sana, jadi kita tidak berhutang kepada siapa? Ke drivernya, ke tukang Gojeknya atau tukang Grab. Jadi ketika membayarkan itu pakai uang kita, bukan uangnya siapa?
drivernya. Dan itu wallahu ta'ala alam yang lebih selamat. Kenapa hal ini menjadi solusi? Karena titik utama keharaman transaksi tersebut terletak di penalangan driver untuk pembelian makanan oleh konsumen. Maka dengan menutup pintu tersebut, tertutuplah pintu keharaman dengan menyediakan dana di depan yang disimpan di e-wallet. Maka kita membayar biaya pembelian makanan tersebut di depan dengan saldo e-wallet, sehingga terhindarlah kita dari hadis larangan salaf wa bai'. Bisa difahami jemaah? Untuk keluar dari apa? Khilaf. Terus yang lebih baik kita top up dulu. Top up dulu di mana? Di elektronik walletnya atau di dompet digital. Kemudian kita bertransaksi memesan makanan dengan uang digital yang kita sudah top up. Tapi di sini disebutkan tambahan. Bagaimana hukum diskonnya yang didapatkan dari transaksi tersebut? Di buku ini disebutkan yang pertama, keadaannya diskon yang berlaku tidak hanya bagi e-wallet. Jadi tidak hanya berlaku bagi yang sudah top up terlebih dahulu, maka ini diperbolehkan. Yang kedua, diskon yang berlaku hanya bagi e-wallet, maka ini diperselisihkan. Bagaimana dengan diskon karena sudah top up terlebih dahulu? Dan ini diperselisihkan oleh para asatidzah ya. Bagaimana menggunakannya atau tidak. Dan jamaah sekalian, sampai sekarang masih berselisih ya para asatidzah tentang hukum bagaimana mengambil diskon dengan top up terlebih dahulu. Makanya di sini setelahnya dilanjutkan tentang bolehkah mengambil keuntungan setelah top up di dompet digital, di OVO, di GoPay, ShopeePay, atau di Link aja atau yang lainnya. Sekarang banyak macamnya dari dompet digital, Dana dan yang lain. Baik, di sini disebutkan jika, berarti di sini masih ada persisiannya. Jika GoPay akadnya qard itu adalah kita meminjamkan. Maka apa yang boleh kita dapatkan, apa yang tidak boleh kita dapatkan. Dalam kasus ini terjadi kontroversi ya, sebagaimana e-wallet yang bermacam-macam di masyarakat. Apakah akad yang sebenarnya terjadi antara pengguna e-wallet dan perusahaan e-wallet tersebut? Di antara salah satu pendapat bahwa akad e-wallet adalah akad qard, yaitu kita meminjamkan. Jadi pengguna aplikasi ketika top up, kita meminjamkan kepada perusahaan aplikasi tersebut, dan statusnya perusahaan e-wallet diutangi oleh kita dan bisa dikembalikan kapan saja. Ini kalau seandainya skemanya apa? Pinjaman. Dan sebelum kita masuk ke dalam apakah kalau seandainya qard apa yang boleh atau tidak boleh, kita sebutkan ada beberapa skema dalam transaksi top up di e-wallet ya. Yang pertama tadi adalah qard, yaitu pinjaman. Yang kedua, ada yang mengatakan di antara asatidzah itu akadnya shorf. Jadi ketika kita mentop up, maka terjadi pertukaran uang antara uang tunai atau uang yang ada di rekening berubah menjadi saldo, dan saldonya ini dikatakan sebagai uang elektronik yang dinamakan akad shorf, yaitu
bertukarnya mata uang yang berbeda antara uang rupiah yang masih bentuk fisik atau dalam rekening kita, kemudian berubah menjadi uang elektronik yang ada di aplikasi-aplikasi. Kemudian yang ketiga, akadnya disebutkan seperti ketika seseorang membeli pulsa. Seperti apa? Membeli pulsa. Antum seperti membeli jasa yang ada di dalam aplikasi tersebut. Sebagaimana kita beli pulsa, kita beli 100.000, misalnya dapat pulsa 100.000, atau membeli 5.000 ya, atau 2.500. Yang terisi di pulsa adalah 100.000. Dan hukum pulsa di sini sama dengan hukum ketika kita men-top up ke uang elektronik seperti GoPay, seperti ShopeePay, OVO, Link Aja, dan yang semacam. Nah, dari ketiga gambaran transaksi atau takyiful fikhinya jamaah sekalian, mana yang lebih mendekati? Apakah pinjaman, apakah akadnya tukar menukar uang, atau akadnya kita membeli jasa? Mana jamaah? Mana yang lebih dekat menurut Adom? Apa Pak? Hasan. Allah Ta'ala alam yang lebih kuat, kita ini membeli jasa. Paham? Seperti kita membeli token pulsa atau listrik. Maka kalau seandainya yang terjadi adalah kita membeli jasa jamaah, maka yang menjadi konsekuensinya diskon yang diambil itu halal, karena yang memberikan adalah si penyedia jasa. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, ini terjadi perselisih kalangan para asatidzah, maka kita saling berlapang. Dan kalau seandainya ada yang mengatakan lebih mendekati qard, seseorang meminjamkan kepada penyedia aplikasi tersebut, maka sebagaimana disebutkan di sini, kalau akadnya qard tidak boleh sama sekali mengambil diskon. Sebagaimana disebutkan di sini. Karena ketika kita meminjamkan, kita mendapatkan keuntungan. Dan sudah disebutkan dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap manfaat yang didapatkan karena kita menghutangkan, maka itu termasuk riba. Berarti kalau ada diskon, ada cashback, ada apa lagi jamaah? Itu semua kalau kita anggap sebagai pinjaman, tidak boleh sama sekali kita ambil diskonnya. Yang kedua, melakukan pembelian mata uang atau emas secara tidak tunai dengan e-wallet. Karena terjadi di sini perbedaan waktu penyerah terimaan antara emas atau mata uang dengan dompet virtual yang kita miliki. Kemudian juga yang tidak boleh kalau seandainya akadnya qard, akadnya pinjaman, melakukan pertukaran dana yang tidak sama jumlahnya dengan e-wallet, karena termasuk kaidah riba fadl. Terus bagaimana, apa yang dibolehkan kalau seandainya akadnya qard? Yang diperbolehkan melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dengan e-wallet tanpa kita mendapatkan
diskon. Ada juga keuntungannya, salah satunya di salah satu aplikasi adalah gratis ongkir jamaah. Kalau seandainya kita top up dapat gratis ongkir. Maka kalau akadnya qard, tidak boleh sama sekali kita menggunakan gratis ongkir. Adapun transaksinya dipersilahkan, tapi jangan klik vouchernya jamaah. Biasanya ada vouchernya kalau seandainya kita pakai top up ya, pembayaran dengan pay-nya mereka. Yang kedua, diperbolehkan melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dengan e-wallet dengan diskon yang tidak dikhususkan untuk pengguna e-wallet. Jadi seluruh merchant tanpa harus top up mendapatkan diskon, maka diperbolehkan. Yang tidak boleh kalau seandainya dia mendapatkannya karena telah top up terlebih dahulu. Yang ketiga, kalau akadnya qard, yang diperbolehkan melakukan pembayaran donasi online menggunakan e-wallet. Sekarang juga bisa mengirim donasi dengan e-wallet ya jamaah. Beberapa aplikasi menyediakan jasa atau mewakilkan ketika seorang ingin berdonasi online, maka ini diperbolehkan. Yang keempat, melakukan transfer dana menggunakan e-wallet, baik untuk membayar hutang, membayar pembelian barang dan jasa secara offline, memberikan hadiah dan lain sebagainya. Jadi di beberapa outlet ya penjualan itu bisa menggunakan pembayaran dengan aplikasi jamaah. Ada QRIS-nya sekarang. Walaupun akadnya qard, karena itu sistemnya jual beli, kita menggunakan electronic wallet di situ atau dompet virtual, maka diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika memakai e-wallet tersebut ternyata ada potongan harganya diskon. Bisa difahami jamaah sekalian tentang e-wallet yang sempat ramai yang dipersilakan oleh para asatidzah. Dan pernah Anda sampaikan di sini ya. Anda ketika ikut daurah di Jakarta, Syekh Sulaiman Ruhail hafizallahu taala, beliau salah seorang pengajar di Masjid Nabawi juga ya. Seorang profesor di jurusan fikih di Universitas Islam Madinah. Ana bertanya langsung kepada beliau hafizallahu taala di forum, dan juga banyak asatidzah yang datang. Ketika ana menggambarkan sistemnya atau takhfif fikihnya, beliau membolehkan jemaah. Beliau membolehkan. Ketika si pengguna aplikasi men-top up terlebih dahulu, kemudian dia mendapatkan diskon, maka kata Syekh, la harajali, tidak apa-apa, diperbolehkan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mentakhfif fikihnya sama seperti yang telah disebutkan, yaitu apa? Kita membeli jasa. Kita membeli jasa dari aplikasi tersebut. Allahu taala alam bisawab. Nah, jamaah mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau ingin diskusi, silakan jamaah. Sambil menunggu waktu Isya. Ada jamaah tentang GoPay atau GoFood. Kalau seandainya uang elektronik jamaah seperti yang ada sebelumnya, yaitu ketika membayar tol, e-money yang ada di kartu-kartu untuk bayar tol, itu sudah sepakat tentang kehalalannya. Karena apa jamaah? Hanya digunakan sebagai pembayaran gerbang tol. Maka hakikatnya sama seperti kita membeli pulsa ya jamaah. Membeli pulsa. Sedangkan ini jasanya untuk kita bisa menggunakan tol, kalau pulsa untuk
komunikasi. Nah, jemaah, wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah bisa tergambar ya terjadinya perselisihan di kalangan para asatidzah tentang hukum e-wallet ini. Adapun di Arab Saudi sampai sekarang wallahu ta'ala alam belum ada super aplikasi yang seperti itu. Sampai sekarang Anda belum menemukan di Arab Saudi aplikasi yang semacam apa? Yang ada mereka hanya membayar dengan bank, yaitu dengan QRIS-nya. Dia punya rekening di bank, kemudian dibayarkan dengan aplikasi. Itu saja, aplikasi pembayaran. Betul Pak? Nah, pada dasarnya nggak apa-apa, karena kartu debit itu uangnya uang kita, beda dengan kartu kredit. Kalau kartu debit kan kita mengambil dari uang yang kita miliki dari rekening benar nggak Pak? Dan tarik tunai juga itu uangnya uang kita, berarti pada asalnya itu boleh. Allah Ta'ala. Nah, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala masuk waktu Isya ya. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita masuk bahasan selanjutnya tentang bayar hutang dengan isi pulsa. Nah, alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala kamalani wa rahmatan lil alamin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Satu lagi ya, Nabi jamaah, kalau seandainya sistemnya itu jual beli seperti pertukaran mata uang. Jadi e-wallet kita anggap mata uang sendiri, sedangkan uang yang ada di rekening kita itu kita anggap sebagai mata uang sendiri. Berarti kalau akadnya seperti itu, maka hukumnya hampir sama dengan jual beli jasa. Jadi ketika uang tersebut sudah berbeda jenisnya dan transaksinya langsung terjadi saat itu juga ya, tanpa tertunda, Allah Ta'ala alam, hukumnya boleh di akadnya sharf, dan kalau kita mengambil diskonnya juga tidak ada masalah. Namun yang membedakan antara jual beli jasa dengan takliful fikihnya sharf, karena kita lihat ternyata ketika top up itu nilainya tetap rupiah, namanya tetap rupiah, benar nggak jemaah? Jadi ketika top up di GoPay tulisannya tetap Rp rupiah. Berarti kan pada asalnya tidak berbeda. Karena sama-sama rupiah, Allah Ta'ala alam, akad sharaf ini takliful fikihnya tidak berlaku. Ditambah lagi jemaah, ketika kita masukkan di GoPay, itu GoPay tidak bisa bertransaksi dengan aplikasi yang ada di Shopee, benar? Atau yang ada di Grab. Jadi GoPay tidak berlaku di mana? Di OVO. OVO itu yang e-walletnya Grab. Itu juga sebaliknya. Jadi tidak ada hubungan antara beberapa aplikasi tersebut. Berarti Allah Ta'ala alam, sistemnya hanya menerima rupiah. Dan itu yang membuat tidak pas ya jika dihubungkan antara transaksi sharf dengan top up di e-wallet. Satu lagi jamaah, kayaknya bayar hutang dengan isi pulsa kita tunda dulu insyaallah.
Anak-anak ingat juga pembahasan menarik tentang yang sekarang juga sudah mulai masuk ya di Indonesia, yaitu adanya apa jemaah? Koin, Bitcoin. Kemudian sempat juga ramai katanya ada Dogecoin ya, apa? Nah, yang gambarnya anjing itu jemaah. Apa namanya? Nggak lupa. Hah? Dogecoin? Ya. Itu gimana jemaah? Ada Bitcoin yang katanya sekarang coba Anda lihat ya. 1 Bitcoin berapa rupiah? Dahulu keluar katanya 1 Bitcoin itu 0,001 dolar. Tapi sekarang lihat 1 Bitcoin 390 juta jemaah. 1 Bitcoin 390 juta rupiah. Dan katanya di Indonesia mulai diperbolehkan, walaupun dahulu pemerintah melarangnya. Bagaimana jamaah? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, beliau ada di videonya membahas tentang al-umlah al-iftiradiyah, yaitu mata uang yang hanya ada di mana jemaah? Di bahasa kita di awang-awang ya. Jadi fisiknya nggak ada. Ada yang pernah lihat Bitcoin nyatanya jemaah? Nggak ada. Itu cuma apa? Seperti data jemaah. Tapi yang dikonversikan menjadi uang. Dan beliau membahas sekitar sampai 40 menit ya. Dan sepanjang dengan penelitian beliau, dan ana hanya meringkas dari perkataan beliau. Kalau di negara-negara lain Bitcoin ini sudah mulai bisa dipergunakan, namun dalam beberapa transaksi ya, katanya transaksi senjata juga menggunakan Bitcoin, dan transaksi barang-barang yang berharga dan mulai memiliki nilai jual tinggi itu pakai Bitcoin dia. Maka Allah Ta'ala alam, saya yang katakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala, ringkasannya Bitcoin ini ketika ditelusuri, yang pertama mengeluarkannya itu orangnya tidak dikenal. Jadi katanya pertama keluar Bitcoin itu ada sekitar 1000 koin. Sekarang katanya mentok sampai 21.000 saja. Dan siapa yang pertama mengeluarkannya tidak diketahui. Ada yang mengatakan Satoshi, orang Jepang. Ketika ditelusuri di Jepang nggak ada yang namanya Satoshi apa itu, nggak ada. Jadi seperti hacker Pak, mereka menyembunyikan identitas. Sampai sekarang siapa yang pertama mengeluarkan Bitcoin nggak jelas jemaah. Itu yang pertama. Maka ketika suatu saat seseorang beli Bitcoin jemaah, berapa harganya tadi? 390 ya, hampir seperempat, hampir setengah miliar. Suatu saat Bitcoin nggak ada harganya jemaah. Itu mau minta ganti rugi ke siapa? Kalau rupiah jemaah masih ada negara Indonesia, masih ada namanya lah, rupiah kita ini. Walaupun sekarang pertukaran dengan dolar semakin apa jemaah? Semakin naik semakin turun. Untuk nilai tukarnya. Tapi masih ada negara kita yang menjamin bernilainya mata uang kita. Nah, kalau Bitcoin tiba-tiba anjlok jemaah, sebagaimana dulu keluar 0,017 dolar, siapa yang mau tanggung jawab?
karena yang mengeluarkannya saja tidak kita paham di sini. Itu kata Syekh. Yang kedua, ketika tidak diketahui siapa yang pertama mengeluarkannya, maka sudah jelas akan terjadi fluktuatif. Penilaian mata uang tersebut akan sangat bergeser tergantung dari ekonomi yang terjadi. Dahulu harganya tidak dilihat sama sekali, sekarang bisa sampai 390 juta jemaah. Berarti kan sangat tinggi sekali, signifikan perbedaan. Dan ini bisa masuk ke dalam mukhatarah, yaitu apa? Perjudian. Saat kita membeli Bitcoin harganya 390 juta. Tahunya jamaah bulan depan harganya merosot, bisa jadi berapa? Bisa jadi 10 juta, bahkan bisa jadi 100 ribu doang. Karena tidak adanya yang menjamin nilai harga dari Bitcoin tersebut. Paham di sini mah? Dan di situ ada mukhatar, ada perjudian. Dan ini yang menjadi titik besar yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Beliau masih tidak memperbolehkan melakukan transaksi dengan Bitcoin, atau yang dikenal dengan sekarang sistemnya apa? Sistem blockchain. Sistem apa? Blockchain. Ada yang membeli Bitcoin ini jamaah untuk dijadikan investasi. Karena ketika kita sudah memiliki Bitcoin, itu ada kode rahasianya yang mengetahui hanya pemilik Bitcoin itu. Kalau passwordnya lupa, itu uang tidak berharga lagi, jamaah, tidak bisa diambil dan akan mati bersama pemiliknya. Kalau saya passwordnya tidak diberi. Nah, ini Allah Ta'ala tingkatannya lebih tinggi daripada yang ada sekarang, yang dari OVO, dari GoPay, dari Dana dan yang semacam. Karena ini sudah mendunia, beberapa negara sudah membolehkan menggunakan Bitcoin. Namun sekali lagi tadi ada mukhatarahnya yang membuat sangat besar kemungkinan perjudiannya. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala mengharamkan seseorang membeli Bitcoin. Wallahu taala alam bishawab jamaah. Fadhal, mungkin ada satu pertanyaan jamaah. Kita masuk waktu qomat ya. Apa? Itu masuknya jamaah seperti kita jual beli emas dan perak ya. Berarti kan boleh ada selisih. Yang penting harus terjadi yang namanya apa jamaah? Harus yang terjadi namanya tunai ya, dan biyadi. Nggak boleh salah satu tertunda. Kalau tertunda jadi riba. Jadi kita boleh bertukar dolar, satu dolarnya dengan 15.000 rupiah, atau realnya sekarang 3,75. Yang penting apa? Tuh. Nah, Allah Ta'ala alam, Bitcoin kalau seandainya di kemudian hari ternyata bisa memiliki nilai yang stagnan misalnya, bisa jadi apa? Hukumnya berubah. Karena al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Menghukumi sesuatu tergantung dari ilahnya. Tadi ilahnya apa? Ada mukhatarah. Dan juga
tidak ada kepemilikan atau yang berani menjamin dari nilai tersebut. Kalau seandainya di kemudian hari ternyata bisa stabil, bisa jadi hukumnya berubah. Allah taala alam bisawab, bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam barakan amala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.